bumi itu ada sejak tahun kapan? Ya sedekah bumi itu ngambilnya dulu dari apa ya, kira-kira tahun 1962an deh. Itu ada jamaah Katolik yang punya sawah banyak, yang punya hasil panen banyak. Kemudian dia minta tolong untuk hasil panennya diberkati gereja. Maka diberkatilah hasil panennya. Tetapi sesungguhnya bahwa sedekah bumi yang terjadi itu dulu kita masih mengacu pada konsep yang namanya bebaritan. Keranggan masih ada tuh. Wilayah-wilayah sana tuh yang di daerah-daerah apa namanya patung kuda itu di ke dalam-dalam itu biasanya masih ada namanya bebaritan. Di sini dulu juga waktu saya masih kecil tradisinya adalah bebaritan. Bebaritan itu adalah sebuah tradisi di mana bahwa orang berkumpul untuk mengucap syukur atas rahmat, atas rezeki, atas anugerah yang diberikan Allah, yang diberikan Allah. Teristimewa apa? Terhadap hasil bumi. Dulu kampung sawah panennya luar biasa. Rambutan, kecapi, kebembem, mangga, tahu ya, mudah-mudahan kelapa, ada jengkol, ada singkong, ada ubi, ada padi, semua luar biasa hasil. Dan hasil 1 tahun itu disyukuri karena apa? Karena Tuhan itu memberikan yang luar biasa. Maka atas rasa syukur itu bikinlah namanya bebaritan, ngumpul bareng-bareng, bikin acara, bikin makanan, taruh di bawah, digelar di bawah, pakai daun kelapa, pakai daun pisang, kumpulin di situ, doakan, didoakan, setelah doa makan bareng. Itu ceritanya. Nah dalam perkembangannya bahwa kan manusia mengarah pada era modernisasi. Manusia kan nggak kepengen yang ribet-ribet, kayak gitu kayaknya ribet banget dah, ribet kan, ribet. Nyari daun kelapa, cari daun pisang, gelar, duduk bareng, ribet banget gitu. Manusia sekarang kan maunya instan. Iya kan? Termasuk kalian juga pengennya instan gitu. Bawa makanan kalau bisa yang cuma dikasih air langsung bisa diglek gitu kan gitu. Pengennya. Ada kan? Bawa makanan yang bisa langsung kasih air bisa diglek. Ada. Indomie itu ya. Mie itu, mie apa ya? Pop mie kan, nggak dikasih air kan bisa diglek. Itu kepengennya kan instan itu. Nah, gereja kepengennya bahwa antara tradisi sama gereja itu bagaimana sih kalau misalnya diangkat dan dikolaborasikan. Karena tradisi itu menjadi bagian yang menguatkan seseorang, menguatkan individu dalam beragama dan dalam memusatkan dirinya pada Sang Pencipta. Maka kemudian dari hasil panen itu merambat teruslah. Bagaimana gereja ambil bagian, bagaimana gereja menginisiasi apa yang ada di dalam tradisi setempat untuk bisa dibawa masuk ke dalam konsep gerejawi. Maka ada yang namanya sedekah bumi. Sedekah bumi sekali lagi konsep utamanya adalah bersyukur. Maka bawalah masuk ke dalam, kita bilangnya liturgi gereja, mungkin kalau di Islam bilangnya kita dalam konsep beribadah ya, itu masuk dalam lingkupan ini. Jadi bagaimana mengajak jamaah, bagaimana mengajak umat untuk mengungkapkan rasa syukur itu. Nah setelah kita ibadat, kemudian kita mengungkapkan rasa syukur, ya biasa ada makanan ya udah bagikan ke semuanya. Dan yang berikutnya lagi kita itu selalu berada di bawah koridor kepemimpinan satu pintu yang namanya Vatikan. Kita nggak boleh meleset dari itu. Jadi misalnya kalau orang Katolik sekarang ini bacaan Injilnya ini di sini gitu, dengan bacaan Injil di semua negara hidup, tahu? Sama, tidak ada perbedaannya. Kita semuanya sama bacaannya, sama, diberikan kesamaan. Menyamakan itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa gereja itu sebuah komunitas
komunio, komunitas besar yang kalau orang mau datang kemana saja itu menjadi sama, satu bagian. Jadi misalnya saya misalnya hari ini saya berada di Inggris, bacaannya sama, Injilnya sama, cuma bedanya sini bahasa Indonesia, sana pakai bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya kita memang menjadi satu komunio. Nah, oleh karena itu ambillah kesempatan bahwa ada yang namanya tradisi sedekah bumi, masukkan ke sini menjadi kearifan lokal. Dan orang-orang yang datang ke sini juga harus ambil bagian untuk ikut di situ. Sekali lagi, sedekah bumi kisahnya adalah dulu bebaritan, kemudian berubah sedikit karena ada jamaah minta diberkati hasil panennya, kemudian masuklah ke dalam tata perayaan ibadah gereja. Sampai sekarang berjalan terus. Konsep utama sekali lagi adalah ungkapan syukur. Di samping konsep ungkapan syukur adalah konsep berbagi. Karena kalau kalian lihat di acara baritan kan orang berdoa, bersyukur, habis itu kan berbagi. Jadi konsepnya bersyukur dan berbagi. Di kampung saya kan kalau menjelang hari raya di sini ada tradisi ngejotin kan? Ngejotin. Ya itu asal muasalnya dan pelaksanaan dan manfaatnya tuh apa ya Pak? Ngejotin itu adalah memberi sesuatu ya. Misalnya gini, kalau kalian ginilah, kalian ada acara ulang tahun, kalian bikin acara di rumah, ada tetangga sebelah kan dapat jatah makanan gitu ya, dibagi ya istilahnya. Nah sama, di kampung sawah itu tradisi itu saya tidak tahu sejak kapan itu dimulai, tetapi yang saya hafal dan yang saya ingat sejak saya kecil, saya hobi tuh nenteng rantang gitu. Dulu malah nggak pakai motor, jalan kaki. Kami jalan kaki, saya, ibu saya, kakak saya, semua sama adik tuh nenteng bawa rantang itu ke tempat saudara. Nah tradisi itu adalah tradisi sebagai ungkapan syukur kita juga atas hari raya, karena kita sampai bisa menggapai hari raya, sampai menggapai hari kemenangan. Pada saat kita boleh menggapai hari kemenangan itu, kemudian kita boleh bersukacita. Sukacita itu kita tidak keep sendiri. Sukacita itu kita bagikannya ke siapa? Ke saudara-saudara kita. Namanya ya udah kita ngejotin, ke yang muslim kasih, ke yang Kristen kasih, ke semuanya dikasih. Dulu waktu saya kecil, secara totalitas tradisi itu sangat luar biasa. Dulu bener-bener pakai rantang. Sekarang yang saya memang agak sedikit merasa bahwa totalitas berubah. Kenapa? Karena menjadi berubah pakai apa tuh, plastik gitu. Pakai plastik, kemudian dibungkus plastik. Misalnya ada sayur dimasukin plastik, ada lauk masukkan plastik, kemudian hanya nasi yang di kertas nasi, kemudian dikasih keranjang plastik, kemudian dibungkus lagi pakai plastik gitu. Dan tradisi itu menjadi tradisi yang kurang prima. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah perubahan tradisi itu sekali lagi bahwa orang maunya praktis. Orang maunya instan. Kenapa? Karena dengan plastik dia kasih berbagi ke sana, dia pulang tidak lagi mencuci rantangnya. Kalau dia pakai rantang, dia bawa misalnya, contoh yang paling gampang. Saya itu harus berhadapan dengan 20 keluarga. Kalau saya ngejotin 20 keluarga kan gak mungkin saya punya 20 rantang, ya kan? Istri saya hanya punya kira-kira 6 rantang. Maka kalau punya 20 keluarga yang harus diberikan harus ngejotin, harus ngasih makanan ke mereka pada saat hari raya, kan minimal kalau 20 punya 6 ya rata-rata 5 kali balik kan. 5 kali balik. Setelah itu rantangnya kan dibawa pulang dan dicuci. Orang sekarang kan banyak kan nggak maunya berubah itu. Nah saya nggak mau, saya tetap mencoba untuk mempertahankan itu. Jadi sekali lagi itu ungkapan syukur atas hari kemenangan,
Kemudian sukacita itu tidak hanya dinikmati sendiri, tapi boleh dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain juga akan bilang selamat ya atas hari sukacita. Maka kalau misalnya itu bisa berjalan seperti biasa, sekaligus juga area berbagi, sekaligus juga menjadi sarana untuk silaturahim. Sarana untuk silaturahmi. Karena kan pada saat kita ngenjotin kan cuma nggak nganterin makanan doang. Paling nggak ada untuk ngobrol-ngobrolnya, ngomong-ngomongnya, kan lumayan lah. Dikasih kopi, dikasih teh, kopinya panas, tehnya panas, pulangnya kan jadi lama ngobrol. Ada suasana-suasana itu yang secara sebetulnya banyak orang yang tidak memahami secara totalitas makna apa yang bisa digali. Sayangnya generasi atau Gen Z sekarang itu, kalian ya ada di situ ya, ada di Gen Z itu seringkali nggak mau hal-hal yang kayak gitu. Karena apa? Saya kepengennya shoot gitu, melesat gitu. Tetapi pada saat itu dilakukan, saat yang melesatnya setinggi, ada momen-momen yang sesungguhnya kehilangan. Nah, momen-momen kehilangan itulah yang sesungguhnya mungkin kalian yang harus mulai melihat lagi atau mencari gitu. Memberi sesuatu pada saat saya merasa hari raya kemenangan saya, ada sukacita yang saya alami, saya kepengen juga berbagi buat orang lain. Bagaimana orang lain juga bisa ikut ambil bagian, itu yang namanya adalah empati. Orang masih masuk pada simpati, orang belum masuk pada empati, karena empati itu benar-benar keluar dari dalam hati. Kalau simpati baru perasaan. Gitu, Mbak, kira-kira. Ada lagi?